Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Andiansyah. Saya mahasiswa dari STIE MBI Cisarua Bogor, Fakultas Manajemen Bisnis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran, yang dimana strategi pemasaran ini sangat dibutuhkan sekali di suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang akan kita dirikan maupun perusahaan yang kita kelola. Nah, strategi pemasaran ini sangat penting sekali demi meningkatkan kualitas layanan kita terhadap customer. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan mengenai apa sih itu strategi pemasaran, saya menangkap dan saya merangkum dari sumber-sumber tersebut bahwa strategi pemasaran itu yaitu suatu rancangan rencana pemasaran yang dibuat agar produk atau jasa yang kita tawarkan dapat menarik perhatian, tepat sasaran, memuaskan pelanggan, dan tentunya mendapatkan keuntungan bagi perusahaan maupun karyawan di perusahaan tersebut. Nah, lalu ada apa aja sih strategi yang bisa kita terapkan di perusahaan yang kita kelola ataupun perusahaan yang akan kita bangun sendiri? Nah, di sini saya sudah merangkum 6 strategi yang bisa kita terapkan di suatu perusahaan. Yang pertama, branding. Dengan cara branding kita dapat mengenalkan produk atau jasa kita ke masyarakat. Dengan cara apa? Nah, kita bisa membranding produk atau jasa kita dengan cara membuat story, dengan cara membuat iklan, dengan cara membuat canvassing, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya story itu gimana sih? Maksudnya story itu kita membuat promosi di story-story sosial media kita, mau itu di WhatsApp, mau itu di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di sosial media yang lainnya. Lalu yang kedua, dengan cara beriklan. Kita bisa beriklan di televisi, di YouTube, di aplikasi, ataupun di website ya. Nah, kalau misalkan di televisi, mungkin kalau misalkan perusahaan kita sudah besar atau kita punya budget yang sangat besar, kita bisa mulai memasang iklan kita di televisi. Lalu di YouTube juga kita bisa pasang ya. Kalau misalkan budget kita terbatas, kita bisa memasang iklan di YouTube yang harganya jauh lebih murah dibandingkan di televisi, atau kita bisa pasang iklan di sosial media atau enggak di website. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa branding dengan cara canvassing. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya kita membuat brosur, kita mengeprint brosur mengenai toko kita, produk apa sih yang kita jual, dan nama tokonya apa, dan ada promo apa aja. Kita dibikin brosur, lalu kita bagikan ke masyarakat. Nah, ngebagiinnya kita bisa ngebagiin di lampu merah, kita bisa ngebagiin di pinggir jalan, orang lewat kita kasih brosur, ataupun kita bisa ke kampung-kampung buat ngebagiin brosur itu sendiri. Nah, dengan cara branding ini masyarakat jadi lebih tahu nih, jadi kenal dengan produk atau jasa kita. Nah, lalu yang kedua, melayani customer dengan baik. Nah, suatu perusahaan akan lebih terlihat profesional lagi nih teman-teman kalau misalkan cara pelayanannya lebih baik dan lebih profesional, dan menggunakan bahasa-bahasa yang membuat bahasa kita lebih profesional. Misalkan gini, selamat pagi Ibu, Bapak, dengan saya Willy Andiansyah, ada yang bisa saya bantu? Nah, dengan kata-kata seperti itu mungkin toko kita akan lebih terlihat profesional, dan otomatis customer itu akan saya percaya nih dengan toko ini karena pelayanannya aja bagus gitu. Nah, lalu kita berbicara atau merespon customer dengan bahasa-bahasa yang baik. Nah, ini melayani customer dengan baik itu nggak hanya di offline aja ya, nggak hanya di toko aja, tapi secara online pun kita harus melayani customer dengan baik. Pokoknya kita susun bahasa kita untuk melayani
customer gitu. Lalu selalu tersenyum kepada customer, jangan cemberut. Terus kita melayani dengan sigap, dengan kalau misalkan di toko mungkin kita melayani dengan postur tubuh yang tegap, jangan nyender, jangan sambil main handphone. Pokoknya fokus kita harus ke customer gitu, supaya kita bisa memaksimalkan pelayanan terhadap customer. Nah, lalu yang ketiga, kita cari kebutuhan customer. Kita cari nih, misalkan kita ambil contoh, misalkan kita lagi jualan handphone deh. Misalkan kita lagi kerja di toko handphone. Nah, ketika customer masuk ke dalam toko kita layani, kita sambut dengan baik. Lalu kita cari kebutuhan customer itu sendiri gitu. Kita ambil contoh nih, misalkan kita lagi jualan handphone. Lalu ada customer masuk, setelah kita sapa, setelah kita tanya. Nah, ketika dia kebingungan nih, misalkan, oh saya masih bingung mas, mau cari handphone apa, handphone lama saya soalnya udah jelek, udah lemot gitu. Nah, kita gali kebutuhan customer tersebut. Kita tanya dulu nih, misalkan ibu sebelumnya pakai handphone apa, pakai handphone yang RAM-nya berapa. Otomatis dia jawab dong, oh saya pakai handphone A misalkan, RAM-nya 2 GB ini. Lalu kita tanya lagi, kendalanya apa bu dengan handphone lama? Misalkan kata si ibunya, handphonenya lemot banget mas, terus kameranya juga kurang bagus. Otomatis kita tahu dong kebutuhan customer apa. Nah, kita bisa sarankan customer itu ke handphone yang RAM-nya lebih besar daripada handphone sebelumnya gitu. Lalu kita arahkan ke handphone yang memang dibutuhkan customer ini. Kita cari varian handphone yang kameranya bagus dan internalnya banyak dan RAM-nya juga cukup besar gitu. Nah, otomatis ketika kita sudah tahu nih kebutuhan customer, otomatis customer udah gak mikir lagi gitu, oh iya mas ini kameranya bagus buat foto produk saya, oh iya mas ini performanya bagus karena RAM-nya sudah besar gitu. Nah, otomatis udah nggak kebingungan lagi mereka harus pilih produk yang mana. Lalu yang keempat, upselling. Maksudnya gimana sih? Nah, upselling ini meningkatkan produk yang akan customer beli dari harga A ke harga B. Tentunya dari harga yang misalkan dari harga 1 juta kita tingkatkan ke harga yang 1,5 juta gitu. Misalkan kita menjual produk nih, misalkan kita jual produk handphone yang harga 1 juta, yang harga 1,5 juta sama yang harga 2 juta nih. Ini kita ambil contoh seperti ini. Nah, misalkan customer ini masuk ke toko kita lalu dia mau beli handphone yang harga 1 juta. Nah, kita bisa upselling nih dengan cara menawarkan handphone-handphone yang di atas harga 1 juta. Misalkan dia mau beli harga handphone yang 1 juta. Lalu kita tawarin lagi, kenapa enggak ke yang grade B aja nih pak, yang RAM-nya lebih besar, internalnya juga lebih besar, terus fiturnya lebih banyak, namun bapak cuma menambah harga kan dari harga 1 juta ke harga 1.500.000 gitu. Makanya kita tawarkan customer tersebut ke harga yang lebih tinggi, itu namanya upselling gitu. Nah, lalu yang kelima dengan cara crossing. Crossing itu gimana sih? Crossing itu gini, misalkan customer itu beli handphone, lalu di toko kita nggak ngejual handphone aja nih, misalkan di toko kita ngejual memorinya, kita ngejual casingnya, kita ngejual anti goresnya, namun si customer ini cuman berniat untuk membeli handphone aja. Nah, di situ kita lakukan crossing, yaitu menawarkan produk-produk sampingannya gitu. Misalkan dia beli handphone, kita tawarin nih produk aksesorisnya, kita tawarin anti goresnya, kita tawarin soft case-nya, kita tawarin memorinya gitu. Nah, itu namanya crossing dan itu akan meningkatkan penjualan kita gitu. Itu akan menambah omset. Lalu yang keenam, bundling. Promo bundling itu gini, misalkan memori ini diskon 50% dengan syarat Bapak ini membeli handphone gitu. Jadi misalkan handphonenya 1 juta,
lalu harga memorinya 100.000, tapi kalau misalkan dibeli secara paket, misalkan dia beli handphone dan aksesorisnya, maka customer tersebut dikasih diskon berapa persen gitu, misalkan kasih diskon 50% atau 20% gitu, tergantung tokonya gitu. Itu namanya bundling. Kita ngejual 2 produk sekaligus lalu diberikan promo gitu. Nah, itulah ke-6 strategi yang bisa kita terapkan di perusahaan kita. Lalu fungsinya untuk apa sih strategi pemasaran ini? Nah, yang pertama, mengembangkan inovasi bisnis agar dapat memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan saat ini hingga masa mendatang. Jadi untuk terus mengembangkan inovasi bisnis kita nih, supaya kita paham apa sih yang dibutuhin masyarakat dan apa sih keinginan masyarakat. Jadi kita bisa menyesuaikan produk kita dengan keinginan masyarakat. Lalu yang kedua, koordinasi tim lebih efektif, karena strategi dapat membantu mengatur tugas di setiap divisi dalam bisnis untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan. Misalkan penjualan produk ini meningkat nih, otomatis divisi pemasaran akan berkoordinasi dengan divisi produksi gitu, untuk meminta produksinya lebih ditambahkan lagi gitu. Nah, itu dapat membuat koordinasi tim lebih efektif. Nah, ya, lalu yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, ini yang tujuan yang paling penting itu meningkatkan penjualan. Nah, itulah teman-teman, saya udah ngejelasin mengenai apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran, lalu strategi apa yang bisa kita terapkan di perusahaan, fungsinya untuk apa sih strategi pemasaran ini gitu. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian aja. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah. Saya mohon untuk koreksinya dalam pembuatan video ini, dan itu akan berharga banget buat saya gitu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.